Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibadallah, Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud serta yang selainnya telah meriwayatkan dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu bahwa suatu ketika tatkala meninggal salah seorang dari sahabat Al-Ansar, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta para sahabatnya mengiringi jenazah sampai ke kuburannya. Tatkala mereka sampai ke kuburan Al-Ansari, didapatkan bahwa lubang kuburannya belum digali. Maka dilakukanlah penggalian dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menanti bersama para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang sebuah tongkat, kemudian memukulkannya ke tanah. Sedangkan para sahabat hening dan diam. Ini menunjukkan bahwa ketika seorang berada di perkuburan, yang sunnah adalah dia bersikap khidmat, hening dan diam, tidak menyuarakan zikir-zikir dengan suara yang tinggi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dan berkata kepada as-sahabah, "Ta'awwadhu min adzabil qabr." Berlindunglah kalian dari azab kubur. Beliau ucapkan ini sebanyak 2 atau 3 kali. Kemudian kata beliau, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin apabila dia meninggalkan dunia ini dan akan menghadap ke alam akhirah, dikirimlah sejumlah al-malaikah yang mereka berwajah putih. Kemudian mereka duduk di dekatnya. Mereka membawa kafan dari kafan-kafan surga dan juga membawa minyak wangi dari minyak wangi surga. Lalu setelah itu datanglah malakul maut. Jadi kumpulan malaikah yang pertama bukanlah malakul maut. Mereka adalah al-malaikah dengan wajah yang putih dan membawa kafan dari surga serta minyak wangi dari surga. Setelah ini baru datang malakul maut. Lalu duduklah malakul maut di dekat kepala seorang yang mukmin dan menyatakan, ayyatuhan nafsul thayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau dan menghadaplah kepada keampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu malakul maut mencabut nyawanya. Pencabutan itu dilakukan, diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
seperti tetesan air yang keluar dari mulut kirbah. Maka begitu nyawa seorang mukmin dicabut oleh malakul maut, maka segera nyawa itu diambil oleh para malaikat yang berwajah putih tadi. Mereka letakkan di kafan surga itu dan mereka beri minyak wangi surga. Dan mereka mengiringnya untuk naik ke langit yang pertama. Tidaklah rombongan ini melewati sekumpulan al-malaikah, melainkan para malaikat yang lain bertanya, ini adalah jiwa siapa? Alangkah wangi ruhnya atau jiwanya. Maka malaikat yang mengiringi ruh tersebut atau jiwa tersebut menyatakan, ini adalah fulan bin fulan, dan disebut nama yang paling baik dari namanya yang ada ketika di dunia. Lalu terus jiwa ini dibawa dan diiringi oleh al-malaikah sampai ke langit yang pertama. Maka dimintakanlah kepada para penghuni langit pertama untuk membukakan pintunya. Maka dibukakan pintunya dan diizinkan hamba ini untuk masuk bersama rombongan al-malaikah yang mengiringnya dari tempatnya tadi. Kemudian setelah itu, terus rombongan ini bersama jiwa seorang mukmin yang baru dicabut dari jasadnya naik ke langit berikutnya sampai mereka ke langit yang ketujuh. Setiap mereka melewati malaika-malaika yang ada di setiap langit, malaika-malaika itu bertanya, ini adalah jiwa siapa? Alangkah wangi bau jiwanya. Dan dijawab bahwa ini adalah fulan bin fulan, disebutkan namanya yang paling terbaik ketika di dunia. Sampai ke langit yang ketujuh, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa uktubu kitaba abdi fi 'illiyin. Tuliskan ketentuan hambaku ini di 'illiyin. Dalam sebuah penafsiran bahwa al-'illiyin yaitu langit yang ketujuh, di mana di sana terdapat ruh-ruh kaum mukminin. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, a'iduhu ilal ardi fi jasadih. Pulangkan dia ke bumi, ke dalam jasadnya. Maka malaikat itu mengiringi kepulangan roh ini ke jasadnya ketika di bumi. Ketika sampai ke kuburnya, dia telah kembali ke jasadnya, maka dia pun ditanya oleh dua orang al-malaikah. Ditanya, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Maka dia menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Kemudian ditanya, wa madinuk? Apa agamamu? Maka dia menjawab, dini Islam, al-Islam, agamaku adalah al-Islam. Lalu dia ditanya, man hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum? Siapa orang yang telah diutus kepada kalian ini? Maka dia menjawab, dia adalah Rasulullah. Nah, kemudian malaikat itu bertanya, man ladzi yudrik? Apa yang membuatmu bisa menjawab seperti ini? Kata dia, amantu bi rabbi wa saddaqtu. Aku beriman dengan Rabbku dan aku membenarkannya. Lalu orang ini diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya dinyatakan oleh Allah, an sadaqa abdi, bahwa hambaku ini telah jujur, telah benar. Lalu Allah menyatakan kepada al-malaikah, afrishuhu minal jannah, bentangkan permadani dari surga untuknya. Lalu Allah perintahkan pula untuk membukakan salah satu pintu yang menuju ke surga. Maka hamba ini mendapatkan wanginya surga dan melihat berbagai kenikmatan-kenikmatan surga dalam kuburnya. Lalu Allah memerintahkan untuk kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang. Maka dilapangkan kuburan orang ini, seorang yang mukmin. Kemudian ketika dia dalam keadaan bergembira seperti itu, datanglah seseorang kepadanya dengan wajah yang baik, dengan baju yang baik, dengan wangi yang sangat harum. Lalu kata orang ini, abshir billadzi yasurruk, bergembiralah engkau dengan kesenangan-kesenangan yang akan engkau terima. Hadzal yaum alladzi kunta tu'ad, inilah hari yang engkau dahulu dijanjikan. Lalu kata si mukmin, man anta? Siapa engkau? Kata orang ini, ana amaluka salih, aku adalah amalmu yang saleh.
Lalu orang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aqimis sa'ah, ya Allah, datangkan hari kiamat, Naam. Agar aku bisa kembali kepada ahli wa mali, kepada keluargaku dan hartaku. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun seorang hamba yang kafir ketika dia akan meninggalkan dunia dan menghadap alam akhirat, maka datanglah kepadanya sejumlah malaikah sudul wujuh yang wajahnya hitam legam. Kemudian mereka membawa kafan yang terbuat dari rambut. Diistilahkan dalam bahasa Arabnya masuh. Lalu setelah itu datang malakul maut. Lalu kata malakul maut, ya ayyatuhan nafsul khabitha, wahai jiwa yang jelek, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab, keluarlah kepada kemurkaan Allah dan juga kemarahan Allah. Kemudian nyawanya dicabut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pencabutannya seperti dicabutnya sebatang besi yang bercabang dari bulu-bulu domba yang basah, yakni dengan kasar. Keluarlah nyawa ini dari jasadnya, kemudian diletakkan di kain yang terbuat dari rambut tadi. Disambar oleh malaikat yang berwajah hitam legam. Kemudian dibawa nyawanya untuk naik ke langit bumi yang pertama atau ke langit dunia yang pertama. Maka dimintakan untuk orang ini agar pintunya dibuka. Sebelum itu, setiap rombongan ini yang membawa nyawa si kafir melewati sekumpulan al-malaikah, mereka bertanya, ini adalah jiwa siapa? Alangkah busuk baunya. Maka dijawab, ini adalah Fulan bin Fulan, dan disebutkan dengan nama yang paling terburuk dari namanya ketika di dunia. Ketika dibawa ke langit dunia yang pertama, dimintakan untuk pintu langit itu dibuka bagi orang ini, bagi si kafir ini. Maka para malaikat enggan untuk membukanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-40, la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga walau sampai onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Artinya tidak mungkin mereka bisa masuk ke dalam surga. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Uktubu kitaba 'abdi fi sijjin." Tuliskan ketentuan hambaku ini berada di sijjin, fil ardi sufla, yakni di bahagian bumi yang paling terbawah. Dalam satu penafsiran yakni di lapisan bumi yang ketujuh dan paling terbawah. Kemudian setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, "A'iduhu ilal ard." Kembalikan dia ke muka bumi. Tapi orang ini dikembalikan ke muka bumi bukan dengan diiringi oleh malaika yang tadi, tapi dilemparkan dari langit ke kuburnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, "Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu al-ard fatakhtafuhu at-tayru aw yahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, orang-orang yang berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang nanti akan jatuh dari langit, dilemparkan dari langit, kemudian dia disambar oleh burung atau dia diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Penafsirannya adalah ini. Ketika dia diangkat ke langit dunia atau ke langit bumi yang pertama, ke langit dunia yang pertama, para malaikat di langit itu tidak mau membukakan pintunya dan dia dilemparkan dari atas langit ke tempatnya semula. Nah, setelah dia kembali ke kuburnya, dia ditanya oleh dua orang malaikat, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Dia menjawab, la adri, aku tidak tahu. Wa madinuk, apa agamamu? Dia hanya menjawab, la adri, aku tidak tahu. Kemudian ditanya, man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Siapa orang yang telah diutus di antara kalian ini? Dia menjawab, la adri, aku tidak tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, diserukan dari langit, an kadzaba 'abdi, hambaku ini telah dusta. Dia telah berdusta. Lalu diperintahkan
untuk dibentangkan baginya permadani dari neraka, kemudian dibukakan pula pintu-pintu ke arah neraka, sehingga dia mendapatkan bau busuknya neraka dan racun-racun neraka. Lalu setelah itu kuburannya dipersempit dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtalafa adla'u, sehingga tulang belulangnya hancur remuk. Artinya masuk bahagian yang satu ke bahagian yang lain karena sempitnya kuburan orang tersebut, si kafir. Kemudian setelah itu datanglah kepadanya seseorang yang wajahnya buruk, pakaiannya buruk, demikian pula baunya busuk, dan dia menyatakan, abshir billadhi yasu'uk, sekarang bergembiralah engkau dengan keburukan-keburukan yang akan engkau terima. Naam, hadzal yaum alladzi kunta tu'ad, inilah hari yang engkau telah dijanjikan dahulu. Lalu dia bertanya, man anta? Siapa engkau? Fawajhuka alwajhul ladzi ya'ti bisyarr, wajahmu ini seperti wajah orang yang datang dengan keburukan. Kata dia, ana amaluka sayyi, aku adalah amalanmu yang buruk ketika di dunia. Nah, maka orang ini kemudian mendapatkan azab ketika di dalam kuburnya. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih. Inilah keadaan seorang mukmin dan seorang kafir ketika dia meninggalkan alam dunia dan masuk ke dalam alam akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Manusia ketika meninggalkan alam dunia bukan berarti urusannya selesai. Dia akan menghadapi alam kedua, yaitu alam barzakh. Di alam barzakh ini adalah merupakan pintu dia masuk ke dalam alam akhirat yang sesungguhnya. Disebut dengan barzakh karena arti barzakh adalah penutup atau perantara bagi dua sesuatu. Maka alam barzakh adalah alam yang berada di antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam ini manusia akan menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan yang menunjukkan bahwa ketika dia keluar dari alam dunia urusannya tidak selesai. Belum selesai. Dia harus melewati alam barzakh. Ketika dia masuk ke dalam alam barzakh, yang akan dia hadapi adalah pertanyaan al-malaika. Itu pertama. Seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Maka keberhasilannya di alam barzakh ini mendapat kebahagiaan atau mendapatkan keburukan tergantung kemampuan dia untuk menjawab pertanyaan al-malaika tersebut. Tapi perlu diingat, di alam barzakh ini tidak berlaku hukum terhadap jasad kita. Artinya jasad kita tidak akan mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Yang akan menjawabnya adalah ruh kita. Yang akan menjawabnya adalah nyawa kita, jiwa kita, yang telah kita isi di dunia ini dengan kebaikan atau dengan keburukan. Maka di saat itu al-malaika bertanya tentang siapa Rabbmu, tentang apa agamamu dan siapa nabimu. Orang yang mukmin akan diperkuat untuk mampu menjawab di alam akhirat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah firmankan, yuthabbitullahu alladhina amanu fil hayatid dunya bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah memperkuat orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, baik ketika di dunia dan demikian pula di akhirat. Di dalam hadis yang muttafaqun alaih juga dari Al-Bara bin Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Al-abdul mu'min idza su'ila fi qabrihi yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang mukmin apabila dia ditanya di dalam kuburnya, dia akan bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, itulah firman Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh ketika di dunia dan juga di akhirat. Mampu mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah ketika di dunia, demikian pula ketika di akhirat. Ketika seorang menghadapi pertanyaan dua al-malaika ini,
maka dia akan menjawabnya sesuai dengan amal kebaikannya yang ketika dia berada di dunia. Seorang mukmin ketika di dunia dia beramal dengan amal keburukan, berbuat dosa-dosa besar yang dia tidak taubat darinya, sangat berkemungkinan dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia seorang mukmin. Oleh sebab itu datang hadis dalam As-Sahihain dari hadis Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain, melewati dua kuburan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahuma mu'adzaban. Orang yang ada di dalam dua kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan keduanya tidak diazab dalam masalah dosa yang besar atau sesuatu permasalahan yang besar. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana la yastanzihu minal baul. Yang pertama, tidak mau membersihkan diri dari air kencing, dari najis. Kemudian yang kedua, wa kana yamshi bin namimah. Orang ini biasa berjalan ke sana kemari mengadu domba. Maka keduanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya. Menunjukkan bahwa yang diazab oleh Allah di alam kubur bukan saja karena kekafiran, tapi juga karena dosa. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah pelepah kurma yang masih basah, kemudian membelahnya menjadi dua dan meletakkannya di dua kuburan ini dengan harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperingan azab keduanya ketika atau selama pelepah kurma ini masih dalam keadaan basah dan belum kering. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dilepaskan dari fitnatul qabr dan mendapatkan kebahagiaan ketika di dalam kubur. Wallahu a'lam bissawab.